Hai teman-teman, kali ini saya akan membagikan atau share terkait dengan cara untuk balik nama terhadap sertifikat hak atas tanah. Ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas terkait dengan proses balik nama sertifikat. Proses balik nama sertifikat ini sebenarnya dikenal istilah hukumnya itu adalah peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah bisa melalui beberapa hal, yaitu salah satu yang sering terjadi di masyarakat itu adalah jual beli, kemudian hibah, kemudian tukar menukar dan lain sebagainya. Nah, perbuatan jual beli, hibah dan sebagainya tadi itu harus dibuktikan dengan adanya akte yang dibuat oleh pejabat pembuat akte tanah atau yang dikenal dengan PPAT. PPAT pada dasarnya itu berbeda dengan notaris, tetapi masyarakat lebih mengenal istilah notaris. Nah, PPAT ini memiliki kewenangan berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Artinya semua yang berkaitan dengan tanah selama tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan notaris itu di luar kewenangan PPAT tadi atau bisa dilihat di dalam pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Nah, tetapi pada umumnya PPAT maupun notaris merangkap atau memiliki dua jabatan itu. Nah, bagaimana prosesnya balik nama atau peralihan hak atas tanah? Misalnya kita ambil salah satu contoh berupa jual beli. Jual beli ini seringkali terjadi di masyarakat, tetapi apabila tidak dilakukan secara penuh prosesnya akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, bagaimana prosesnya? Tentu yang pertama adalah kita berandai bahwa antara dan penjual dan pembeli sudah sepakat dengan harga yang sudah disepakati. Tinggal bagaimana prosesnya. Oke, begitu transaksi sudah selesai, sudah disepakati harganya dan sebagainya, maka penjual dan pembeli menghadap ke kantor pejabat pembuat akte tanah dengan membawa beberapa persyaratan yang memang diharuskan. Persyaratan bagi penjual yang harus dibawa itu adalah tentu adalah sertifikat tanah yang dijual atau yang menjadi objek jual beli. Kedua adalah PBB atau SPPT PBB sebagai bukti pembayaran pajak PBB-nya. Yang ketiga adalah identitas penjual, terdiri dari KTP, KK, dan akta nikah biasanya. Nah, selain syarat itu tadi, biasanya juga penjual diminta untuk membawa pasangan kawinnya sebagai bentuk persetujuannya untuk melakukan jual beli tanah tersebut atau menjual tanah tersebut, karena apabila tanah itu merupakan termasuk kategori hak bersama dalam harta perkawinan, kecuali tanah yang dijual itu adalah bukan termasuk harta bersama, melainkan itu adalah harta bawaan. Nah, bagaimana dengan syarat pembeli? Pembeli juga membawa syarat yang sama, yaitu membawa identitas berupa KTP dan KK, tetapi pembeli tidak diharuskan membawa pasangan kawinnya. Nah, begitu sudah syarat semuanya, maka PPAT membuatkan akta jual beli atau yang disingkat dengan istilah AJB berdasarkan identitas yang dibawa dan berkas-berkas yang dibawa oleh penjual maupun pembeli dengan harga yang sudah disepakati. Apabila sudah selesai penandatanganan akta tersebut belum bisa diberikan nomor karena pemberian nomor akta yang dilakukan atau yang dibuat oleh PPAT itu diberikan setelah lunasnya atau selesai proses pembayaran pajak. Nah, yang perlu diingat antara penjual dan pembeli itu dapat dikenakan pajak terkait dengan peralihan hak atas tanah. Nah, setelah mengurus pajak, baik itu pajak BPHTB atau bea perolehan hak atas tanah dan bangunan bagi pembeli dan pajak PPH bagi penjual, maka baru akta yang sudah dibuat di PPAT tadi itu dapat diberikan nomor akta. Nah, setelah akta sudah selesai, nomor akta sudah selesai, bukti pajak PPH dan BPHTB sudah selesai, maka ini yang dibawa ke kantor Badan Pertanahan Nasional, yaitu sertifikat
bukti pembayaran pajak, dan identitas-identitas yang tadi. Nah, ini bisa dilakukan proses balik nama itu diurus sendiri maupun oleh PPAT sendiri. Namun biasanya PPAT biasanya menawarkan jasa untuk pengurusan sampai dengan proses balik nama atau menjadi nama pembeli tercantum di sertifikat. Tetapi apabila teman-teman sebagai pembeli atau penjual ingin melakukan pendaftaran hak atas tanah atau balik nama sendiri ke Badan Pertanahan Nasional, itu bisa. Itu tergantung nanti bagaimana proses komunikasi dengan PPAT yang bersangkutan. Tentu apabila kita ngurus sendiri proses balik namanya ini tentu akan memakan biaya yang lebih murah atau ringan karena kita yang mengurus sendiri. Nah, bagaimana prosesnya? Nah, setelah akta sudah jadi tadi atau syarat-syaratnya, tinggal kita beli belangkau peralihan hak atas tanah. Berdasarkan pengalaman saya, belangkau peralihan hak atas tanah itu berwarna orange, di mana itu nanti diisi syarat-syaratnya. Nah, setelah syarat-syaratnya itu, syarat-syarat yang kita bawa dari PPAT tentunya, yang sudah dibuatkan akta tadi. Nah, setelah syarat-syarat itu selesai, kita masukkan ke belangko, kita tulis nama kita sebagai pembeli di sana atau dibalik nama atas nama siapa, maka kita masukkan berkas itu melalui loket yang sudah disediakan. Nah, begitu nanti sudah pemeriksaan tidak ada yang kurang dan dinyatakan sempurna, maka kita menunggu berupa SPS atau surat perintah setor. Nah, untuk besar kita bayar nanti itu sudah ditentukan oleh BPN berdasarkan SPS ini. Itu sudah ditentukan, kita tinggal bayar. Apabila SPS ini sudah keluar, surat perintah setor ini sudah keluar, maka kita membayar ke kantor pos atau melalui ATM yang sudah disediakan oleh BPN. Nah, apabila kita sudah melakukan pembayaran tadi, maka kita menyerahkan kembali kepada loket yang bersangkutan untuk menunggu keluarnya model A atau kwitansi A istilahnya, seperti kita mengurus tanah yang belum sertifikat yang sudah dibahas di video sebelumnya. Nah, setelah keluarnya model A ini sebagai alat untuk mengontrol berkas kita sudah sampai mana. Itu bisa dicek online dengan kemajuan teknologi sekarang, apa masih dikasih A, dikasih B dan lain sebagainya. Nah, biasanya proses balik nama itu paling lama 2 bulan. Makanya ini lebih gampang, lebih simpel ketika proses pendaftaran hak atas tanah untuk pertama kalinya atau dikenal dengan istilah konversi yang sudah dibahas kemarin. Nah, tetapi lamanya ini bisa 2 minggu bahkan sampai sebulan, tapi paling lama saya jamin itu 2 bulan tergantung, tetapi ini juga tergantung dari kondisi yang ada di BPN. Nah, itu. Nah, setelah nanti keluar, kita bawa kwitansi A yang sudah dikasihkan oleh BPN tadi. Begitu sertifikat sudah keluar atas nama pembeli, maka kwitansi A yang kita pegang itu distempel oleh loket. Dengan stempelnya itu sudah diambil, itu ada tanggalnya dan sebagai bukti bahwa kita selaku pengurus sertifikat di BPN sudah mengambil sertifikat yang sudah dibalik nama oleh BPN. Nah, itu cara balik nama atau peralihan hak atas tanah di BPN, maka sangat simpel sekali. Silahkan teman-teman kalau ingin mencari pengalaman, silahkan urus sendiri sertifikatnya, balik namanya. Prosesnya murah dan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Salam dan selamat berbahagia.